Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, Smart Quraners. Kemudian selamat yang sedang bergabung ya, malam-malam hari ini. Insya Allah ya, kita akan live bareng dengan beliau Ustadz M. Faisal Fadli, atau yang biasanya disebut sebagai Ustadz Icang Stranger. Nah, silakan untuk yang sudah bergabung ya, untuk sebutkan kelompok berapa dan dari mana. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biihsan ila yaumiddin. Teman-teman semuanya yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini, yaitu malam Minggu, kita dapat live bareng ya, live bersama, yang insya Allah sama 1 jam ke depan kita akan live bareng. Ini untuk belum ya, mohon untuk dikoreksinya. Nah, topik pada malam ini insya Allah kita akan ngebahas tentang bagaimana menjadi muslimah yang berakhlak Qur'ani di era milenial. Ya, kita tahu bersama bahwa Rasulullah SAW itu mensifati wanita itu kadila ibal wajh ya. Wanita itu kan seperti tulang rusuk dalam sebuah hadis Rasul. Nah, tetapi dia bengkok begitu kan. Kalau diluruskan nanti patah, kalau dibiarin ya tetap aja bengkok begitu kan. Nah, beberapa orang biasanya dengan dalil ini kemudian beralasan gitu. Kalau wanita itu ya begitu kodratnya gitu loh. Tetapi sebenarnya bener nggak sih kayak begitu gitu loh. Mungkin kalau itu dibenarkan ya, teman-teman seperti sudah tahu ya bagaimana kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu ketika menikah dengan Rasulullah SAW dapat wahyu tuh. Nah, Rasulullah itu langsung kemudian dapat wahyu dengan rasa takutnya ya wajar, namanya malaikat Jibril saat itu dengan postur tubuh yang sangat tinggi ya. Kemudian mendikte gitu loh, Iqra ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu kan nabi yang ummi, yang tidak bisa menulis gitu kan, tidak bisa membaca dan menulis. Nah, lantas kemudian setelah di rumah ya, Rasulullah itu dengan penuh kepanikan lalu berkata kepada Ibunda Khadijah, zamiluni gitu. Selimutilah aku. Kalau misalnya ya wanita yang ibaratnya kan kalau wanita kan itu identik dengan kepo, dengan sering bertanya-tanya gitu. Maka kisah yang ada Sunan Nabawi itu akan berbeda gitu bunyinya. Ya. Terus kemudian langsung dikepoin. Rasulullah kamu kenapa? Atau Abi kamu kenapa? Gitu. Nah, ternyata sifat wanita itu memang memiliki bawaan gitu kan. Nah, tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa ada dalam sebuah hadis, dalam firman Allah SWT surat Al-Fussilat ya, itu disebutkan la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama perbuatan baik dan buruk ya. Nah, kemudian lanjutkan idfa billati hiya ahsan ya, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idza bainahu wa bainaka adawatun, kalau misalnya di antara kalian perempuan punya permasalahan itu kan, atau saling bermusuhan, ka'annahu waliyun hamim ya. Ketika perbuatan buruk itu dibahas dengan perbuatan baik ya, maka seolah-olah kalian itu akan menjadi teman yang setia. Nah, kalau kita berhenti di situ mungkin kita tes ya. Kalau hubungannya dengan Ibunda Khadijah tadi itu kan hanya beberapa orang ya. Maka dilanjutkan
Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Ya. Tidaklah perbuatan yang mulia itu, akhlak yang baik itu kecuali oleh orang-orang yang sabar gitu loh. Nah, apakah cuma hanya orang yang sabar aja? Wa ma yulaqa iladu haddin adim, ya. Dan sungguhnya orang-orang yang sabar kemudian memiliki akhlak yang mulia, tahan dengan tadi ya, misalkan ketika digibahin teman atau difitnah teman, ya dia sabar. Dia sebenarnya memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ya. Kalau kita menarik kepada kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ibunda Aisyah itu adalah seorang yang tertuduh tapi tidak bersalah. Nah, ini mukadimahnya. Jadi nanti kita akan lebih baik lagi dan memahami bagaimana sih gitu loh menjadi seorang muslimah yang berakhlak Qur'ani gitu loh, tapi di era milenial. Nah, mengundang beliau ya Ustadz Faisal sebentar. Uh, Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf ada kesalahan mungkin sinyalnya beliau ya. Ini untuk yang bergabung siapa? Mohon untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya Halukam, ampun ini Ustaz. agak gelap tempatnya, nggak apa-apa ya. Oh iya nggak apa-apa Ustaz. Yang penting auranya tuh kalau sama antum itu insya Allah mencerahkan. Iya. Lagi di mana Ustaz? Kebetulan ini lagi sambil safar juga ini. Oh ya, Perjalanan dari Gontor ke Solo. Besok insya Allah ngisi di Solo. Di Anur. di Anur ya Ustaz. Semoga dimudahkan semua Iya. urusannya Ustaz. Nah, Amin, amin, ya Rabbal Alamin. ini tadi maaf Ustaz, ada sedikit mungkin gangguan sinyal kali kan ya. Ya, Ya kalau itulah kendalanya kalau virtual, online ya. Iya. iya benar. Kalau online, tapi ya nggak apa-apa lah, insya Iya. Allah. Ya. Monggo Iya. Ustaz, silahkan. Oh, Untuk ini sudah bisa materinya, dimulai ya. iya sudah tadi dari pembukaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Amih wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para mudah-mudahan alhamdulillah kesempatan malam hari ini dengan segala keterbatasan ya. Ya, Kita tetap bisa melaksanakan acara Thalabul Ilmi secara online. Mudah-mudahan
tidak mengurangi keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya akan lebih mengena kalau kita tatap muka secara langsung. Akan tetapi yang Allah nilai itu adalah niat kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita semua ya bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, tidak melihat kepada bentuk kita, tidak melihat kepada segala sesuatu kita. Ini menunjukkan bahwa hatinya kita yang akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seperti pada malam hari ini mungkin ada yang ya sambil rebahan gitu ya. Sambil rebahan atau mungkin lagi mendengarkan rintik-rintik air hujan seperti itu. Tetapi insya Allah tidak mengurangi nilai di sisi Allah kalau niatnya thalabul ilmi. Baik, kalau dilihat dari judul materinya itu sangat relevan sekali dengan keadaan pada zaman sekarang. Judulnya tentang akhlak ya, akhlak Qur'ani. Akhlak Qur'ani seorang muslimah itu, atau kurang lebih seperti itulah ya. Bagaimana seorang muslimah ini berakhlak dengan akhlak Qur'ani. Baik, kalau kita kembalikan kepada kata Al-Quran itu sendiri, mungkin saya akan membahas dari kata Quran itu sendiri terlebih dahulu. Karena ini yang menjadi asas, ya. Yang menjadi asas utamanya itu kan di kata Qur'annya. Ya, Al-Quran di dalam surat Al-Isra, ya, ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kata Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa. Syifa itu artinya kesembuhan, penyembuhan, dan juga rahmat. Ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu adalah rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Jadi kalau kita meneliti doa-doanya para anbiya, masih ingat doanya Nabi Adam gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Jadi Nabi Adam minta dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya Nabi Ayub. Doanya Nabi Ayub seperti apa? Ada yang ingat nggak? Rabbi anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Begitu juga doanya Ashabul Kahfi. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Begitu juga doanya para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran setelah khatam. Masih ingat doanya seperti apa kalau doa khatam Quran? Allahumma, gimana bunyinya Ustaz Arif? Allahumma arhamna bil Quran. Allah, coba dinyanyiin ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana hujjatan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rahmat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendidik kita semua ketika berdoa itu jangan menunjukkan hajat kita apa. Kadang orang doa itu, ya Allah, saya ingin dapat jodoh yang kayak gini ya. Saya ingin punya pasangan, punya suami yang hafidz, yang soleh, yang ganteng, tampan, ya seperti itu. Itu hajat. Jadi, tapi kalau kita perhatikan doa-doanya orang soleh, doanya para anbiya, ya, doanya para nabi tadi, mintanya dikasih rahmat. Doanya Ashabul Kahfi, mintanya dikasih rahmat. Kenapa? Karena kalau rahmat itu lebih besar daripada hajat kita. Hajat kita itu terlalu kecil. Ya. Hajat kita itu terlalu kecil dibandingkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberi rahmat kepada kita semua, maka hajat-hajat kita itu sudah include di dalamnya. Allah akan kabulkan juga. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa salah satu adab kita berdoa kepada Allah itu tidak perlu menunjukkan hajat kita apa. Ya Allah, saya mau ini. Ya nggak salah. Kalau ada yang berdoa, ya Allah, saya tahun depan pengen kuliah di Turki, seperti itu, nggak salah.
Tetapi apakah Allah tidak tahu keinginan antum? Allah tahu. Makanya salah satu adabnya itu kita tidak perlu menyampaikan hajat kita, tetapi meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena tidak ada sesuatu yang lebih besar di dalam dunia ini, baik itu di dunia kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat, kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita butuh rahmatnya Allah, di akhirat nanti butuh rahmatnya Allah. Seperti itu. Nah, kembali ke dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-88 tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa hudaw wa rahmah, seperti itu. Nah, kalau kita meminta rahmatnya Allah, ternyata Allah sudah menurunkan rahmat. Apa rahmatnya? Yaitu adalah Al-Quran. Nah, jadi kalau tadi kita sudah diawali dengan bagaimana kita berdoa dan kita meneladani para nabi dan para solihin dalam berdoa itu mintanya rahmat, Allah sudah menurunkan rahmat, dan rahmat itu ada di dalam Al-Quran. Ya, bukan Mas Rahmat, ya, bukan Mas Rahmat, tetapi yang dimaksud rahmat di sini jelas tafsirannya adalah Al-Quran. Nah, bagaimana? Ya, agar Al-Quran ini, ya, agar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hadir dalam kehidupan kita. Maka kita, ya, jadi Allah itu sudah menjadikan Al-Quran sebagai aplikasi yang harus kita download. Ya, harus terinstal di dalam hati dan pikiran kita. Seperti itu. Karena dia adalah rahmat yang Allah turunkan. Tidak ada laisa syai'un a'zam minal Qur'an. Tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Al-Quran. Nikmat Al-Quran itu nikmat yang paling besar. Al-hayatu tahta zilalil Quran, nikmat. Ya, hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat, la ya'rifuha illa man dzaquha. Tidak diketahui kecuali orang-orang yang merasakannya, yang sudah merasakannya. Bagaimana hidup secara Qur'ani, seperti itu. Dan Al-Quran ini juga kan huda disebutnya, petunjuk. Sekarang kalau kita misalkan bicara tentang nikmat apa yang lebih besar daripada petunjuk? Tidak ada. Kalau kita misalkan ingin menempuh sebuah perjalanan jarak jauh, lintas kota, antar provinsi, tapi kita tidak tahu petunjuk untuk menuju tempat yang kita inginkan, pasti kita akan tersesat. Tersesat di dunia saja itu rasanya sudah setengah mati, gimana lagi kalau kita tersesat menuju kampung akhirat. Ya, seperti itu. Jadi ini sebagai prolog atau pembukaan bahwa asas yang menjadi pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran. Dan seperti apa itu? Kenapa harus ke Al-Quran? Ya karena Al-Quran adalah huda dan rahmat dan syifa bagi kita semua. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sinyalnya masih kencang semua ya? Ya. Alhamdulillah saya juga cukup stabil di sini ya. Baik. Salah satu akhlak Qur'ani yang Allah ajarkan kepada muslimah, ya, tentunya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kepada seluruh muslimah itu agar fala takhda'na bil qaul. Ya. Itu gimana? Fala takhda'na bil qaul, agar tidak berlemah lembut ataupun terlalu kemenyek ketika berbicara. Ya. Ada yang tahu kemenyek? Kalau kemenyek itu mungkin bahasa Jawa Timuran ya. Yeah. Di seorang perempuan itu ketika berbicara, sebentar ini ada sedikit problem di ini ya, penyiaran. Ya. Masih kelihatan nggak ini mukanya nih? Karena tiba-tiba lampunya, ya masih, afwan ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kembali ke tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada perempuan-perempuan yang mendayu-dayu dalam berkata-kata. Ya. Ayat ma'alladzina fi qulubihim maradun. Itu akan membuat fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Nah, misalkan mendayu-dayu itu suaranya dibikin
agar orang itu tertarik. Ya kurang lebih kalau kita lihat kayak customer itu ya, customer service. Ya, Iya. mungkin itu kalau untuk urusan pekerjaan mungkin ada ininya ya, ada uzurnya. Akan tetapi Iya. di luar pekerjaan seperti itu pun masih ada orang-orang yang berbicara terlalu mendayu-dayu, atau mungkin lahjahnya seperti lahjah orang Sunda lah kurang lebih. Ini bukan rasis atau seperti apa ya, tetapi memang yang paling biasanya yang paling mendayu-dayu itu orang-orang yang dari Jawa Barat gitu ya. Ustadz mau kemana gitu kan? Ya itu mungkin bagi dia biasa saja. Bagi perempuan ini Bagi biasa-biasa perempuan ya. saja. Tetapi bagi laki-laki yang mendengarkan itu merasa diistimewakan, merasa disayangi, merasa diperhatikan dengan kalimat-kalimat ataupun nada ya, lebih ke nada sebenarnya. Iya. Lebih ke nada yang akan menyisakan penyakit di dalam hati seorang lelaki yang mendengarnya. Makanya di antara adabnya juga itu harus menggunakan satir kan, apabila wa in sa'altumuhunna mata'an fas'aluha min wara'i hijab. Jadi dibalik apa namanya? Dibalik satir, dibalik hijab. Ya, itu idealnya. Tapi ini waktunya sampai kurang lebih sampai 20.30 ya Ustaz Arif ya. Iya, 30 menit, Ustaz. Nanti Ya, selesainya sampai hanya jam. 20-30-an lah. Ya, Iya, itu benar. salah satu yang pertama. Kemudian kalau kita perhatikan ayat ini, kira-kira hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perempuan agar tidak kemenyek, tidak kemayu, tidak mendayu-dayu dalam berbicara. Maka hikmahnya di sini sesungguhnya adalah sebagai bentuk takdib, menanamkan nilai adab kepada perempuan sebagai bentuk pendidikan agar menumbuhkan sifat malu. Ya. Jadi kalau orang malu, ada rasa malu di dalam, pasti mau memilih kata itu pikir-pikir dahulu. Atau ketika berbicara juga ya dipikir-pikir lahjahnya seperti apa. Seperti misalkan orang yang memang tidak pernah kenal ya, seperti orang yang memang masih asing. Memang aslinya seperti itu idealnya. Walaupun nanti pada prakteknya sangat sulit sekali seperti itu ya. Banyak orang-orang yang masih belum bisa secara ideal. Tetapi kalau kita berbicara secara Qur'ani, akhlak Qur'ani ya seperti ini. Tidak mendayu-dayu, artinya tegas. Ya, tegas ketika berbicara ya, tidak ada unsur talazud di sana, dan agar dia mempunyai rasa malu. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata di dalam salah satu kitab tentang adab ya, ada buku kitab tentang adab judulnya Mawaridud Dham'an. Nah, itu ada perkataan Ibunda Aisyah yang berbunyi seperti ini. Ra'su makarimil akhlaq al-haya'u. Ra'su makarimil akhlaqi al-haya'u. Puncak kemuliaan akhlak adalah sifat malu. Jadi ketika seseorang mempunyai sifat malu dan sifat itu dipelihara di dalam hatinya, maka dia sudah mencapai kemuliaan akhlak yang paling tinggi. Dan sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang mukmin yang paling beriman, yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan standar akhlak menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini pasti tentunya wabil khusus kepada wanita, meskipun laki-laki juga sama. Nah, itu agar ada ra'su makarimil akhlak al-haya, itu ada agar tumbuh sifat malunya. Nah, sekarang kan kita kehilangan sifat itu di masyarakat kita. Masih banyak orang yang mungkin pakaiannya sudah hijab, dan itu justru malah merusak citra hijab itu sendiri. Dia berhijab tetapi ya mohon maaf, bukannya tidak boleh main TikTok gitu ya. Tetapi TikTok itu bisa digunakan untuk edukasi. Tetapi banyak sekali yang menggunakannya hanya untuk hiburan, fantasi, dan mencari sensasi semata. Tidak digunakan sebagaimana mestinya seharusnya dia menggunakan media sosial pada umumnya. Bisa untuk edukasi, bisa kok untuk
menyampaikan ilmu-ilmu, maklumat-maklumat yang bisa di-share kepada orang banyak, ya, kebaikan, bukan goyang-goyang ya, bukan goyang-goyang, joget-joget, ya itu kan banyak. Mulai beberapa hari terakhir ada viral seperti itu. Dan juga yang paling ditekankan juga bagi seorang perempuan, selain tadi ya berakhlak dengan Al-Qur'ani, kata-katanya diatur, dipilih diksinya, nadanya tidak boleh terlalu kemenyek, tidak boleh terlalu mendayu-dayu. Kemudian juga kata-katanya yang paling penting itu, ya, kata-katanya menunjukkan seorang perempuan yang berakhlak Qur'ani, karena ada saja gitu orang yang hafizoh tetapi kelakuan secara lisan afatul lisan ataupun bencana lisannya belum bisa dihindari, seperti misalkan ya hasad, mungkin berasal dari sifat hasad pada diri seorang wanita itu, akhirnya dia suka julid gitu, tahu ya julid, apa namanya, suka menjelek-jelekan orang yang punya kenikmatan, alah paling dia itu kayak gini, ya seperti itu, ya itu kayak jatuhnya kayak nanti kalau misalkan anak pondok hafid Al-Quran gitu ya, tetapi belum bisa menjaga hatinya, ya belum bisa menjaga hatinya sehingga yang keluar dari lisannya itu adalah apa yang ada di dalam hatinya gitu. Jadi dia julid, iri sama orang, jatuhnya nanti ya nggak jauh beda sama lambe turah gitu ya. Padahal kalau wasiatnya Abdullah bin Mas'ud, la yang bagi lihamilul Quran, tidaklah patut bagi seorang penghafal Al-Quran itu untuk ayyalghaw ma'aman yalghaw, dia berbuat lagun bersama orang-orang yang berbuat lagun juga dengan orang-orang yang lain. Nah inilah tantangan orang-orang yang menghafal Al-Quran, bagaimana dia menginternalisasi atau mengaplikasikan Al-Quran di dalam hati, pikiran, kemudian dalam perilakunya sehari-hari. Karena kalau kata Abdullah bin Mas'ud juga, ya, ini kalau salafnya agak banyak ya, nggak apa-apa ya. Karena memang kita itu kembalinya ke salaf gitu. Salaf lah yang memahami Al-Quran, kemudian kita mengambil hikmah-hikmah dari perkataan salaf. Jadi kalau kata Abdullah bin Mas'ud itu, inna so'uba alaina hifzu ahfadhil Quran wa sahula alaina al-amalu bih. Wa inna man kana ba'dana sahula alaihim hifdhu alfadil Quran wa sawba alaihim al-amalu bih. Zamannya para sahabat itu mungkin sedikit orang yang benar-benar hafid 30 juz. Sawba alaihim, menjadi sulit bagi mereka karena mungkin disibukkan dengan apa? Dengan jihad, dengan perang. Ya. Sehingga sedikit sekali yang benar-benar hafid. Tapi sekarang hafid itu luar biasa. Baik yang hafidnya online ataupun offline, ya seperti itu. Setiap tahun mungkin ada ribuan orang yang diwisuda selesai hafalan 30 juz. Jadi so'uba alaina bagi kita ya. So'uba alaina hifdhu al-fadil Quran wa so'uba alaina al-amal bih. Ya, sahula alaina. Bagi kita itu mudah menghafal Al-Quran, tetapi mengamalkannya itu mungkin yang sulit. Jadi bagaimana seorang muslimah berakhlak dengan akhlak Qur'ani di era milenial ini, yang paling disoroti mungkin pada kesempatan kali ini kalau para pemirsa sekalian menyimak betul-betul, itu intinya adalah bagaimana berakhlak ketika di medsos, ya. Di medsos itulah yang akan menunjukkan jati diri kita sebenarnya seperti apa. Apa yang kita posting, apa yang kita upload, komentar kita seperti apa, itu yang akan mencerminkan pendidikan kita. Begitu juga kalau misalkan di luar dunia maya, di dunia nyata, yang paling penting bermuamalah dengan sesama akhwat yang lain, itu menjaga lisan ya, dan juga tentunya lisan ini adalah kelanjutan dari apa yang ada di dalam hati. Maka pinter-pinterlah menjaga hati kita, menjaga perasaan para akhwat sekalian. Ya, kalau ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya antum harus melihat itu adalah ujian yang Allah berikan kepada mereka. Ya, seperti itu. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, biar nanti
bisa dilanjutkan di sesi pertanyaan dan mungkin saya akan memperbaiki pencahayaan di sini ya karena memang ini lagi perjalanan juga begitu ya. Dadakan ini mohon maaf Ustadz Arif ya. Dadakan jadwalnya sebenarnya nggak ada malam ini tuh nggak ada jadwal ngisi, nggak ada jadwal perjalanan. Bener nggak ada jadwal ngisi, tapi tiba-tiba ada jadwal perjalanan mendadak sehingga ini sambil jalan, sambil OTW, ada kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, tapi sambil menunggu sesi pertanyaan, insya Allah akan saya perbaiki dulu ininya, pencahayaannya biar lebih kelihatan gitu. Ya. Siap, Ustaz. Jazakumullah khairan kepada beliau Ustadz Faisal Fadli atau biasa familiar kita sebutnya Ustadz Icang ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama yaitu adalah dari Sabrina Aulia. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, mau tanya. Tadi kan dijelaskan bahwa wanita tidak boleh berlemah lembut atau mendayu-dayu saat berbicara. Nah, itu Quran surat apa ya Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inna sahla alaina ayyahfadal Quran wa insoba ayyamal bih. Betul gitukah Ustadz tulisannya? Monggo Ustadz. Sepertinya beliau karena lagi perjalanan jadi agak sedikit gangguan sinyal ya Ustadz. Itu tadi ada pertanyaan Ustadz. Ayat berapa tadi tentang apa namanya? Oh iya, Afwan tadi karena terburu-buru dalam menyampaikan tidak disebut ayatnya ya. Itu di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-32 ya. Agar para perempuan itu ya ala takhdhana bil qaul. Jadi jangan bahasa saya mencoba mencari padanan kata untuk yang paling tepat bahasa zaman kita, bahasa milenialnya, jangan tebar pesona gitu ya. Jangan tebar pesona. Meskipun memang tidak diniatkan tebar pesona, tetapi disitulah pesonanya perempuan. Ya, pesonanya perempuan itu ketika dia berkata-kata. Ya, itu ada di surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat 32. Fala takhdhna bil qaul. Ya, fayat ma'alladzina fi. Agar orang yang mendengar itu tidak ada sakit, ada penyakit hatinya, ya. Tidak kemudian wah terngiang-ngiang, aduh tadi suaranya membuat saya tidak bisa tidur, ya seperti itu. Jadinya galau orang yang mendengar itu. Padahal perempuannya tidak berniat seperti itu. Ya. Terus begini Ustaz, karena sambil nunggu yang lain bertanya ya, ini Anda mau tanya Ustaz, kan itu tadi kan ayat-ayat itu seolah-olah itu seperti secara nggak sadar mungkin juga saya salah memahaminya bahwa seperti menghakimi perempuan Ustaz. Gitu loh. Kalau misalkan kan biasanya nih berkembang ya kan, bisa berkembang tuh di ya kayak misalkan orang celotehan orang wanita itu kalau ya ngapain kok lu bisa baper, kenapa kok kamu antum bisa baper gitu loh, kan saya biasa aja gitu. Nah, itu sebenarnya gimana Ustaz? Kalau menurut perspektif Islamnya itu, apakah memang itu adalah ketika laki-laki tergoda dengan wanita karena mungkin perkataannya gitu, atau mungkin cara berjalannya gitu, itu adalah kesalahan wanita itu atau adalah kesalahan laki-laki atau gimana Ustaz? Iya. Jadi sebagaimana kita sampaikan di awal ya, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan masalah menyalahkan perempuannya. Oh iya. Ya, bukan masalah menyalahkan perempuannya atau menyalahkan laki-lakinya yang terlalu mudah baper, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia, ya, laki-laki dan perempuan, Allah sudah memberikan batas-batas seperti itu. Nah, di antara batas-batasnya itu salah satunya kita pelajari di adab. Memang adab ini sesuatu yang di atas ilmu, ya. Al-adabu fauqal ilmi, di atas ilmu. Dia mungkin kalau secara fikih ya, secara fikih kalau dicari ngomong kayak gitu, hukumnya apa, Ustaz? Ya, mubah atau makruh atau haram, mungkin tidak melanggar kode etik secara fikih, tetapi secara adab
gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah akhlak Qur'ani gitu ya, akhlak Qur'ani berarti kan adab. Nah, adab itu kalau kita cari definisinya, adab itu kan akhlakul karimah, makarimul akhlak. Ya. Nah, di antara makarimul akhlak itu seperti itu. Jadi bukannya menyalahkan perempuan, tetapi memang itu akan berpotensi. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariat Islam ini selalu memberi jalan. Ya, karena syariat itu kan artinya jalan ya, jalan air. Ya, syariat Islam itu syariat artinya jalan, jalan air. Nah, ketika kita menerapkan syariat Islam berarti kita mengikuti jalan air itu sehingga kita bisa hidup. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat isinya syariat ternyata juga banyak perkara yang berkaitan dengan adab, dan syariat Islam itu tujuannya adalah untuk mengarahkan kebaikan. Banyak orang yang menentukan standar kebaikan tetapi tidak menunjukkan bagaimana kebaikan itu bisa terwujud. Paham nggak ini kira-kira? Ya, kalau dalam syariat itu ada ketetapan untuk hudud ya. Tahu ya hudud, salah satunya misalkan hudud itu kalau orang yang mencuri dipotong tangan. Halo, suaranya kedengeran nggak ini? Kedengeran, Ustaz. Kedengeran ya. Nah, poinnya tadi saya ingin menyampaikan bahwa syariat Islam itu menunjukkan jalan agar terwujudnya kebaikan. Mungkin semua agama itu berbicara tentang kebaikan. Tetapi yang menunjukkan agar kebaikan itu terwujud itu ya hanya syariat Islam. Misalkan semua orang sepakat nih, pencuri, ya. Pencuri itu curian atau mencuri itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, tidak baik. Tetapi bagaimana agar pencurian itu tidak terjadi lagi? Kasus pencurian itu tidak terjadi lagi. Nah, Islam telah memberikan jalannya. Jalan agar kebaikan itu terwujud, agar maslahat tidak adanya pencuri lagi itu sudah dijuruskan. Nah, begitu juga ketika kita berbicara masalah fitnah lawan jenis. Ya, ini kan para penyimaknya kebanyakan akhwati fillah, ya. Akhwati fillah, ini nggak ada ikhwannya. Tadi saya lihat ada yang ikhwan masuk itu santri saya ada yang ikut. Itu langsung pamit. Afwan, ini kayaknya akhwat semua. Saya pamit, nah seperti itu ya. Jadi memang mungkin lebih khusus ke akhwat. Kalau saya bicara kepada akhwat, saya sampaikan ayat 32 dari surat Al-Ahzab itu, agar bagaimana caranya agar akhwat-akhwat ini tidak terlalu kemayu. Ini mungkin bukan dosa secara langsung, ya, dan tidak sebuah kesalahan secara langsung, tidak. Tetapi ini adalah makarimul akhlak tadi, sesuatu yang mulia. Kayak misalkan nih, adab itu tidak selalunya berkaitan dengan dosa dan pahala. Memang ada adab yang kalau ditinggalkan itu berdosa besar. Tapi ada yang mungkin itu bukan kategori dosa secara fikih. Misalkan ada seorang ustadz ya, ada seorang ustadz kiai, ustadz pondok, sholatnya make jeans, make celana jeans, make kaos oblong. Itu kan secara fikih sah-sah saja. Tetapi secara adab ya kan jadi bermasalah. Begitu juga dengan kepada akhwat-akhwat ini, akhwati fillah itu ya, akhwati fillah. Itu agar memperhatikan lagi perkara-perkara adab yang mungkin itu bukan sebuah dosa ketika antuna mendayu-dayu ketika berbicara secara mendayu-dayu. Tetapi adabnya kalau dalam Al-Quran itu ya jangan gitu di depan orang lain, di depan laki-laki kan, depan majelis itu akan mengurangi nilai diri sendiri sebenarnya. Ya, seperti itu. Karena ya, Sat. Ini masih kedengeran ya? Masih, Sat. Lanjut ke ya. Intinya tadi ya, intinya ini bukan menyalahkan perempuan, tapi justru menunjukkan kepada perempuan bagaimana dia menjaga kemuliaan dirinya. Ya. Benar. Karena kalau bagi ikhwan-ikhwan yang mungkin lurus ya, ikhwan-ikhwan lurus, nah itu melihat perempuan yang terlalu kemennya itu jadi ilfil gitu loh. Ini buat saya kasih tahu aja nih buat para akhwat ya. Ya, benar. Jadi justru malah ilfil kalau tidak menjaga dari segi lisannya tadi. Mungkin
Demikian, Ustaz Arif bisa dilanjutkan ke pertanyaannya berikutnya. Ini pertanyaannya hampir sama-sama semua. Ini kan karena masih jomblo, mungkin saya utamakan untuk yang ini aja ya, yang pertanyaan jomblo dulu ya. Ustadz, izin tanya, bagaimana cara untuk mengingatkan sesama muslimah tanpa menyinggung perasaannya gitu? Iya. Ya, memang ini perkara. Ya. Bisa langsung dijawab Ustaz Arif ya? Iya, monggo Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum. Iya. Oh iya. Tadi pertanyaannya bagaimana menasehati seorang muslimah agar tidak sakit. Menasehati seorang bukan hanya muslimah, muslim juga ya, laki-laki juga ataupun perempuan, memang kita harus memperhatikan perasaannya dia. Kalau kita terlalu frontal dalam memilih diksi, itu bukan kebaikan yang sampai kepada dia, tetapi justru malah kita dimusuhi gitu kan. Memang ada tipe orang yang ketika menasehati itu langsung aja, langsung secara frontal gitu, blak-blakan, bahasa ininya blak-blakan, kayak orang ya mungkin bahasa orang Betawi gitu, blak-blakan, to the point only gitu ya. Ya itu mungkin ada orang-orang semacam itu, tetapi kalau kita mau menjaga perasaan dia, kita nih sedikit tips ya, diajak jalan gitu ya. Ayo kita makan bareng, mengungkapkan seluruh unek-unek kita, masukan-masukan kita kepada dia, itu termasuk adab juga. Jadi ketika kita menasihati orang langsung empat mata, tidak ada orang lain yang mendengar, tidak di depan umum, ya kan, disentuh dulu hatinya. Kita tunjukkan bahwa kita tuh emang orang-orang yang benar-benar perhatian sama dia, orang yang cinta dan sayang kepada dia, yang ingin menginginkan kebaikan pada diri dia. Bukan kok menggurui atau memang kayak orang kesempatan nih, punya kesalahan ini langsung dijatuhkan, bukan. Kalau menasihati depan umum itu bukan nasihat, tapi menjatuhkan namanya. Ya. Jadi kalau sekedar tips, ya disentuh dulu perasaannya, diajak jalan-jalan kayak kemana kayak. Nah, ketika itulah sampaikan, saya melihat antum kayaknya perlu begitu. Tinggal disebutkan nanti salahnya di mana. Begitupun juga sebenarnya kepada laki-laki. Jangan dikira laki-laki itu nggak baperan ya. Ada juga yang baperan seperti itu. Tetap, namanya juga manusia kan. Iya, benar. Ya, tetap perlu diperhatikan. Bang, kata baper ini terkadang jadi merusaknya begini. Wah, ente mah baperan orangnya, gitu kan. Itu biasanya yang ngomong kayak gitu emang orang yang nggak berperasaan gitu. Ya. Kalau bahasanya orang Gondol itu mafidomir, tidak diperhatikan perasaannya dalam hatinya itu. Ya, langsung aja belak-belakan. Tapi sebaiknya kalau kita seorang muslim dalam menasihati, kata Imam Syafi'i sendiri ya, kata Imam Syafi'i sendiri, kalau yang disampaikan secara privat itu baru nasihat. Tapi kalau disampaikan depan umum itu bukan nasihat. Tapi tadi membunuh karakter. Itu ya, Ustaz Arif. Iya, Ustaz. Ini terakhir kali saya pertanyaan biar nanti pas 1 jam. Ini bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga diri sebagai akhwat di mana posisi di lingkungan mayoritas ikhwan. Jadi mungkin akhwat ini beliau kuliah gitu kan, yang mayoritas adalah laki-laki semua. Nah, itu bagaimana cara menjaga dirinya? Iya. Jadi kalau di lingkungan mayoritas ikhwan, di perkuliahan, otomatis kita akan banyak bersinggungan dengan lawan jenis, dan selama itu majalnya li thalabul ilmi, maka itu diperbolehkan kita berinteraksi secara langsung, konsultasi, kerjakan tugas, tetapi tetap harus ada jarak ya, tidak boleh bersentuhan langsung, di jarak itu. Di jarak beberapa ya kurang lebih kayak social distancing ya. Kayak social distancing seperti itu, tidak berdekat-dekatan. Kemudian menghindari talazud. Talazud itu apa? Talazud itu bernikmat-nikmat gitu. Jadi ketika ngobrol asik gitu.
Jadi yang tadinya berbicara masalah ilmu, tiba-tiba kok malah curhat masalah pribadi gitu. Ah, ini Beda udah orientasi. masuk ke pintu-pintu. Ya, ini udah lampu kuning. Kalau misalkan ini mah udah lampu kuning, bahaya kalau dilanjutin. Nah, kalau sudah sampai curhat ke masalah yang dalam-dalam, lebih baik itu dikurangi gitu. Walaupun nanti misalkan nih secara apa namanya nafsu gitu, secara nafsu manusiawi enak gitu. Orang yang ngedengerin curhatannya enak, orang yang curhat juga enak. Ya, curhatannya didengar dan yang mendengar curhatannya itu pun wah asik juga nih, ada ibrohnya nih, ada hikmahnya nih. Tapi kalau misalkan itu dilakukan di ruangan yang hanya ada mereka berdua saja, itu kan mawakifut tuham. Kalau dalam kitab Minhajul Qasidin dijelaskan ittaqu mawakifat tuham. Hindarilah tempat-tempat atau segala sesuatu yang membuat orang lain itu curiga kepada kita. Jadi kita suuzon kepada orang lain nggak boleh. Kita juga nggak boleh juga bikin orang lain suuzon sama kita. Jadi ittaqu mawaqifat Tuhan. Jadi kalau misalkan memang itu di perkuliahan, ya it's okay kalau bicara masalah ilmu, tafadhol, ya. Tapi usahakan di ruangan yang terbuka, jangan ruangan tertutup, yang di situ hanya ada berdua saja, ya seperti itu. Jadi memang bagaimana kita bisa menjaga diri, khususnya bagi perempuan ini ya, itulah penghormatan atau kemuliaan atau cara orang menghormati kita itu berbanding lurus dengan perilaku kita. Kalau kitanya juga sebagai perempuan terkesan mudah, gampangan, ya ini gampang nih diajak ngobrol gitu ya, bicara larut-larut berjam-jam gitu, ya laki-laki mungkin seneng aja kan asik, ya asik gitu, berasik masuk gitu ngobrol sama perempuan. Nah tapi kalau sudah lari ke sana sini, ya. Terus ini sebenarnya juga bagi para ustadz ya Ustadz Arif sendiri, saya sendiri ya, itu kadang ada ibu-ibu, mama suka curhat gitu kan, Konsultasi. ya itu perlu ya konsultasi syariah kan awalnya, lama-lama masalah yang lain itu perlu kita punya ini juga benteng juga seperti itu. Jadi memang harus dua arah, laki-laki juga diajarin ada, perempuannya juga diajarin ada. Intinya kalau tadi menjaga diri di suasana perkuliahan, ya kita tetap berbusana muslimah yang baik, bertutur kata yang baik, membicarakan kalau dalam hal-hal keilmuan ya sudah sebatas itu saja, tidak kemudian yang lain. Nah, yang perlu di waspadai juga nih kalau sudah misalkan timbul rasa nyaman, itu bahaya ya. Kalau rasa nyaman kemudian dieksekusi pada proses yang elegan, ya proses yang baik, kemudian menikah secara syar'i itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian rasa nyaman gitu kan sampai biasanya nih karena perempuan itu tabiatnya penyayang ya, itu ngasih hadiah ini dan itu, ngasih makanan itu oke, masih ini ya masih ma'ruf lah ya biasa. Tapi kalau sampai ngasih yang lain, tuker-tukeran hadiah seperti itu bisa menjadi pintu-pintu kemaksiatan yang lebih parah lagi. Tapi sebaiknya itu dihindari. Meskipun boleh ya, boleh-boleh saja, tapi sebaiknya itu dihindari gitu. Ya. Adapun kita sekedar memberikan penghormatan, ngasih air minum kah, ngasih ya makanan-makanan itu masih wajar lah. Tapi kalau misalkan sampai ke yang lain gitu kan, karena saking ininya, itu bisa jadi ini tersendiri, bisa jadi fitnah tersendiri. Ya. Ya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini kan karena biasanya kalau IG itu Ini kan kayaknya cuma ada yang video. ngakak-ngakak di komentar itu. Gitu. Merasa tersindir atau gimana ya, mudah-mudahan lah ya. Sekali lagi kalau judulnya akhlak Qur'ani, kita kan bicara adab. Adab itu harus ideal. Yang saya sampaikan ini adalah nilai ideal, ya, standar ideal. Adapun nanti kalau berbenturan dengan situasi dan kondisi yang tidak bisa ideal itu beda urusan. Tapi tetap ada perkara-perkara prinsip yang tidak boleh dilanggar. Terus misalkan tentuan fisik itu jelas nggak boleh ya. Seperti itu. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini karena waktunya udah mau habis, daripada nanti lagi seru-seru bahas apa pertanyaan atau jawab pertanyaan, nanti mah mati di jalan gitu loh. Nah, jadi silakan Ustaz, tadi pesannya untuk bisa memberikan 2 pertanyaan yang nanti dijawab di kolom komentar YouTube gitu. Jadi Anda yang ngasih pertanyaan gitu, Ustaz?
Gimana? Iya, benar. Iya, Anda ngasih pertanyaan iya, kepada para peserta. iya benar, benar. Nanti dijawab di kolom Baik. komentar YouTube. Yang berkaitan dengan tema atau di luar tema? 50-50. Satu di luar tema, Ya. satu sesuai tema. Iya benar. Ini mungkin maksudnya untuk PR ya gitu ya, Kak Arif ya? Iya benar. Nanti dijawab di kolom Oh, komentar YouTube. PR. Baik, kalau untuk PR bisa dicari tadi perkataan Ibunda Aisyah di kitab apa? Tadi saya sudah sebutkan kitabnya, tapi coba silahkan diingat-ingat lagi di kitab apa, di halaman berapa gitu ya. Ra'su makarimil akhlak al-haya. Puncak kemuliaan akhlak adalah tumbuhnya sifat malu pada diri seseorang. Itu silahkan dicari ya. Kalau memang ini tujuannya adalah untuk PR. Yang kedua, Ini yang berkaitan dengan tema. Yang kedua yang tidak coba para muslimah ini mencari isu-isu korer yang sedang hangat diperbincangkan, lalu diikuti dan bagaimana penyelesaiannya secara islami. Yang kedua tadi agak putus-putus, Ustaz. Bisa diulang? Iya, yang kedua coba dicari isu tentang kemuslimahan, isu-isu kontemporer tentang kemuslimahan yang sedang hangat diperbincangkan. Ya, misalkan feminis seperti itu ya. Terus bagaimana cara Islam menjawab? Begitu ya. Ya, baik Ustaz. Ya. Ini jazakumullah khairan. Ya, ayakum. Ya. Mungkin ada statement closing gitu Ustaz. Kemudian kita tutup bareng-bareng biar nanti ditutup dengan doa sampean mungkin. Monggo Ustaz. Closing statement. Closing statement. Ya. Oh ya, closing statement untuk kesempatan pada malam hari ini. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam segala perilaku, wabil khusus dalam mencari adab yang baik yang harus kita ikuti. Ya, berarti ya, standar kebenaran, standar adab itu harus berdasarkan Al-Quran ya Ustaz. Bukan berdasarkan uruf yang berlaku di masyarakat itu gitu. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Kita jazakumullah khairan. Ya, kita tutup keterbatasannya ini. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Barakallahu fikum Ustaz Arif. Ya.